Setiap hari ada banyak sekali aktivitas jual beli yang terjadi di sekitar kita. Agar kegiatan tersebut bisa berjalan dengan lancar dan ekonomi terus tumbuh, pengiriman logistik memiliki peran yang sangat besar. Di era digitalisasi saat ini, pengiriman logistik juga harus akurat dan mudah dijangkau semua orang. PT Pos Indonesia hadir sebagai end-to-end logistic partner yang dapat digunakan semua orang dengan infrastruktur logistik terlengkap dari hulu hingga hilir. Didukung oleh 3 grup perusahaan, menjadikan Pos Indonesia menjadi postal operator paling kompetitif. Terdiri dari jasa logistik oleh PT Pos Logistik Indonesia, jasa keuangan oleh PT Pos Finansial Indonesia, properti oleh PT Pos Properti Indonesia. Berbagai pelayanan kurir, logistik hingga finansial dapat diakses secara mudah, real-time, cepat, aman, dan praktis dengan menggunakan aplikasi digital Pos Indonesia yang terintegrasi. Kami menjamin pengiriman logistik sampai ke pelosok negeri dan seluruh dunia. Kami juga telah menjadi solusi bagi lebih dari 1 juta UMKM dan 4.700 korporasi. Didukung oleh 10.000 armada, baik darat, laut, dan udara di seluruh Indonesia yang siap melayani pelanggan setiap harinya. Logistik Pos Indonesia telah berkontribusi besar dalam kemajuan perekonomian di Indonesia, baik kegiatan ekonomi di wilayah terpencil, terdalam, terdepan, dengan pelayanan prima mulai dari antar jemput, pengemasan, sampai dengan asuransi. Pos Indonesia melayani berbagai bentuk pengiriman, didukung oleh supply chain yang lengkap, mulai dari contract logistics, project logistics, hingga fulfillment center. Selain sebagai solusi pengiriman logistik, Pos Indonesia juga menjadi solusi kegiatan ekspor-impor lintas negara dengan sistem International Freight Management yang lengkap. Setiap perpindahan barang mulai dari gudang, pelabuhan, atau bandara, hingga tiba di tempat tujuan, selalu dimonitor menggunakan metode point-to-point dengan koneksi yang bekerja sama antar negara. Hingga seluruh penjuru dunia, United States dan Kanada, South America, Eropa, Afrika, dan Asia. Seluruh proses dari awal hingga akhir dimonitor dengan real-time dashboard reporting system. Memiliki fulfillment operation system dari inbound, storing sampai dengan outbound delivery untuk menjaga kualitas pengiriman barang. Kami telah memiliki pengalaman dan kepercayaan dari berbagai pelanggan, baik dari sektor pemerintah dan juga swasta. Dan sebagai bentuk keseriusan kami dalam memberikan pelayanan terbaik, Pos Indonesia selalu memperhatikan faktor kualitas, kesehatan, keselamatan, serta kebersihan lingkungan dalam menjalankan tugas. Pos Indonesia, your trusted logistic partner. Mau hidupmu jadi lebih mudah dan juara? Ya pakai PosPay, platform digital keuangan dari PT Pos Indonesia.
bikin transaksi keuangan kamu lebih mudah, nyaman, dan nggak pakai ribet. Banyak banget layanan keuangan digital yang dapat dinikmati. Mulai dari transaksi berbagai macam tagihan, transaksi QRIS, transfer dana rekening Giro Pos hingga 50 juta per hari, juga kirim wesel pos ke penerima yang nggak punya rekening bank. Postpay dapat membantu nasabah untuk mendirikan bisnis, kantor pos mandiri berupa Postpay Agen. Postpay juga menjangkau layanan kebutuhan para pekerja migran Indonesia untuk melakukan transaksi keuangan dari luar negeri loh. Postpay adalah solusi bagi pelaku bisnis konvensional dan syariah, wirausaha milenial, sampai UMKM. Jangan khawatir, bagi masyarakat yang tidak memiliki rekening bank, dengan Postpay, kamu bisa bertransaksi seperti layanan perbankan. Postpay, emang paling ngerti kamu. Ya, terima kasih. Oke. Terima kasih Bapak Joni Eka Putra. Mantap, Mas. Oke, makasih sudah hadir di tengah-tengah kita Alhamdulillah. di webinar ini. Kita mulai aja ya, Vicky. Salam kenal Pak Slamet. Ya Pak, salam kenal juga Pak. Bapak Wah, Riki. Ricky. Ya, siapa? Ya. Oke. Wah, luar biasa. Ini tadi Pak John sempat memberikan sedikit informasi di awal. Ini luar biasa katanya. Dari, mohon maaf, mantan satpam yang dulu bekerja sama orang, malah sekarang mempekerjakan karyawan. Ya, Alhamdulillah Pak, benar. Benar, Pak Riki. Luar Ya. Benar, Pak Riki. Dan ini kita hadirkan. Ini saya mulai dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Waalaikumsalam. pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang saya hormati Mas Slamet, Siapa? owner usaha solusi kimia Gersik. Wah, keren kali namanya. Bajunya pun baju kayak dari pabrik nih. Keren sekali. Saya minta flyer fotonya dibuat tuh flyer. Mas pakai baju ini gitu. Jadi kelihatan sebagai orang para pekerja. Ya, kemudian teman saya Pak Riki ini bersama-sama kita melakukan webinar ini serta para peserta yang sudah hadir di webinar yang ke-102 ini. Tema kali ini kita memang hadirkan memang testimoni ya. Tidak ada slide presentasi nih, tidak seperti kayak kuliah nih. Kita ingin minta cerita nih Mas Slamet. Nanti ceritakan pengalamannya dari awal step by step dengan gamblang, kemudian kok berani sih menghadapi tantangan menjadi usaha apa sih kok bisa jadi produk ini gitu ya. Kenapa nggak produk warung yang lain gitu ya? Kok produk ini ya? Apa alasannya? Kemudian bagaimana membangun marketing, gimana membangun jualannya gitu. Nanti waktu dan tempat nanti akan disediakan ke Mas Slamet. Nanti setelah dari cerita dari Mas Slamet tentang usahanya, nanti Pak Riki di akhir sesi ini akan menceritakan juga bagaimana peluang usaha agen pos untuk berwirausaha bagi teman-teman yang ingin membuka layanan agen pos di tempat usahanya masing-masing. Saya rasa itu dari Pos Indonesia. Juga Pos Indonesia juga menyampaikan bahwa ada platform digital di Pos Indonesia yaitu Pos Aja dan Pospi. Silakan di-download di Play Store atau di App Store. Kalau Pos Aja untuk layanan kurir, bisa untuk tracking kiriman, minta pick up atau cek tarif itu bisa di Pos Aja. Kemudian layanan Pospi itu layanan keuangan, bisa kirim wesel, bisa kirim uang ke rekening bank, bisa untuk bayar-bayar semuanya, tagihan listrik dan semuanya untuk asuransi, bahkan untuk zakat pun bisa melalui aplikasi Postpay. Itu Pos Indonesia hadir dengan 2 platform digital tersebut. Dan tema kali ini memang sangat menarik sekali bagi kita yang ingin berwirausaha nih. Tantangan ke depan juga cukup besar, tapi tantangan itu harus usaha terus lebih besar daripada tantangan yang dihadapi gitu. Kalau usaha kita sebesar, semangat kita besar, pasti semoga segala hambatan itu pasti bisa kita tanggulangi. Sekian gitu aja Pak Riki, kita mulai aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ini waktunya kita ngorek-ngorek bisnisnya Pak Warudin nih. Oke. Gimana ceritanya Pak Warudin? Pak Joni. Baik. Ya, terima kasih atas waktunya Pak Riki. Ya, jadi sebelum saya mulai,
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wahrudin, asli Gresik, ya, yang usaha di bidang solusi kimia ya, atau produk kimia seperti itu. Jadi suatu kehormatan sebenarnya ya, dan Pak Joni pun mungkin berlebihan. Jadi kan apa ya istilahnya kok enggak, sebenarnya gini sih Pak ya. Saya flashback ke belakang dulu. Memang saya itu menjadi satpam itu sekitar 4 sampai 5 tahun seperti itu Pak. Gitu. Jadi setelah 4 sampai 5 tahun saya diangkat menjadi marketing di perusahaan bank swasta itu Pak, seperti itu. Gitu. Jadi saya punya basic marketing gitu selama 4 sampai 5 tahun juga. Jadi saya total itu kerja di bank itu 10 tahun seperti itu. Oh, Jadi di bank tadi, Pak Rudin. iya di bank Pak, di bank swasta Pak. Di mungkin kayak skala kayak mungkin Jatim, Jateng gitu Pak. Jadi saya ini posisinya Oh, di Jawa Timur seperti itu Pak. oke. Nah, jadi nanti kan kaget, lu kok bisa masarkan ya seorang marketing seperti itu. Jadi kan ya ini biar enak. Jadi seperti itu. Saya juga baru lulus Pak. Saya kuliah 2 kali. Dulu itu waktu usia 22 tahun. Nah, kuliah terus berhenti karena apa namanya nikah ya mungkin ya. Saya nikah itu umur sekitar 23 tahun Pak. Wow. Ya, jadi mungkin banyak kendala atau apa saya berhenti itu. Terus saya kuliah lagi itu di 2018. Jadi semakin tua malah semakin penasaran gitu loh. Seperti itu. Meskipun ujung-ujungnya ya ijazah saya mohon maaf saya tidak pakai untuk melamar kerja, tapi tetap saya kuliah alhamdulillah sampai lulus mungkin barengan dengan akhir pandemi ya lulus saya itu sekitar 2022-an gitu kalau nggak salah. Gitu. Jadi itu singkat profil saya Pak. Jadi saya lanjut ya. Mungkin awal pandemi itu Pak saya punya bisnis sampingan. Awalnya ini bisnis sampingan Pak. Ya. Awalnya bisnis sampingan saya itu awalnya dihubungi sama teman saya yang ada di Kalimantan Pak. Kalimantan itu kan kalau kita tahu basicnya tambang ya Pak ya. Kebetulan teman saya itu bekerja menjadi admin di salah satu tambang gitu Pak. Nah, jadi gitu. Jadi bahan-bahan kimianya di Kalimantan itu bukan ambil barang di Jakarta, tapi melainkan di Surabaya. Nah, yang itu dekat sama Gresik seperti itu Pak. Nah, itulah teman saya mungkin ya menghubungi saya soalnya Gresik sama Surabaya itu masih dekat gitu. Jadi minta kita diskusi lewat telepon gitu. Diskusi panjang lebar gini 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 permintaannya apa gini saya carikan bahan kimia kebutuhan untuk tambang seperti itu Pak. Awal mulanya seperti itu. Tapi saya masih marketing nih. Gitu Pak. Masih marketing dan dan apa ya? Dan waktu pandemi itu kan memang apalagi perusahaan swasta, bank swasta kayak saya ini kan pasti ada potongannya Pak, seperti itu gajinya. Gitu. Jadi pikiran saya, waduh kok dipotong ya, gimana cara untuk mencari bisnis sampingan gitu loh Pak. Begitu. Ditambah lagi dengan teman saya itu menawari kerjasama itu, kalau Mas minta tolong carikan bahan gini seperti ini di Jakarta di Surabaya soalnya kenapa Pak? Lanjut. Oke, baik. Kok saya cross check ini kan tempatnya di Martapura teman saya cross check itu di Banjarmasin itu ternyata ambil barangnya di Surabaya seperti itu Pak. Ekspedisi lewat kapal lewat pelabuhan Perak seperti itu. Jadi saya keliling Pak itu. Waktu itu keliling, kalau Sabtu Minggu kan libur nih, Bang. Saya keliling di Surabaya cari bahan kimia dan memang ya nol Pak. Saya kan nggak ada basic sama sekali di kimia. Saya itu lulusan ekonomi manajemen ya, SE kalau dulu, kalau sekarang mungkin SM gitu.
seperti itu. Jadi saya keliling sampai sekitar 1 sampai 3 bulan itu baru menemukan dan belajar bahan-bahan apa yang memang dibutuhkan sama teman saya seperti itu Pak. Soalnya bahan kimia itu macamnya luar biasa Pak, banyak seperti itu. Jadi satu macam itu tapi beda produksi Cina, Jepang itu kualitasnya beda Pak. Seperti itu Pak. Itu awal mulanya seperti itu. Dan intinya berhasil saya suplai sampai mau akhir pandemi itu Pak, berjalan terus gitu Pak. Jadi intinya yaitu saya minatnya, dan saya lihat di Gresik ini kebetulan belum ada Pak bahan kimia itu Pak. Toko bahan kimia itu belum ada. Tidak tahu ya sampai sekarang pun kok istilahnya sulit gitu loh Pak. Seperti itu. Dan Mas memang Lamet, Mas Lamet, kenapa Pak? kalau produknya produk apa Mas ya? Kimia itu apa produk yang dibuatnya? Oh kalau saya sendiri produknya itu sabun ya Pak ya, kayak deterjen, Sabun. sabun cuci piring, iya pel, terus kayak bahan-bahan chemical kayak kebutuhan salon mobil itu Pak. Oh, jadi membuat alat-alat pembersih ya, sabun dan Benar, lainnya. iya. Itu ilmu dari mana dapatnya? Ilmu untuk membuat Oh, oke, keramik itu dari oke mana? siap. Untuk ilmunya ya, lagi-lagi kan di era sekarang kan keterbukaan informasi sebenarnya, Mak. Kita tuh bisa sangat belajar banyak hal di YouTube kan, di Google gitu. Yang terutama di YouTube, Pak, gitu. Tapi itu saya buat untuk satu indikator aja. Gimana sih caranya seperti itu. Tapi untuk acuan apa Pak, gitu. Jadi saya eksperimen lagi gitu, Pak. Jadi gimana cara saya membuatnya? Oh seperti ini gitu. Tapi nggak langsung saya jadikan acuan seperti itu Pak. Kan kita kualitasnya bagaimana, tapi ya ini saya eksperimen lagi seperti itu. Oke. Oke, Mas, setelah mendapatkan apa namanya, kenapa bisa memilih? Tadi ada teman di Kalimantan punya produk kimia, kemudian didapat ilmu dari YouTube, kemudian dari informasi yang lain, dia membuat sabun gitu ya, dan pencuci lain-lainnya. Kemudian setelah itu apa yang dilakukan? Seperti ada barang contohnya, kemudian gimana setelah Oke, ya, oke Pak, baik Pak. Intinya kayak kan gini Pak ya, saya kan punya basic marketing ya Pak ya. Jadi saya bisa istilahnya tuh sedikit punya modal awal untuk istilahnya tuh gimana ya apa barang-barang apa ya yang istilahnya itu laku gitu loh Pak. Dan custom apa pembeli mana ya yang sekeliling tempat saya ini membutuhkan gitu loh. Dan sedangkan itu semuanya belinya di Surabaya Pak. Gitu. Sampai sekarang pun banyak yang masih beli di Surabaya. Nah, kalau sekarang ini ada toko saya, ya kayak laundry gitu kan, UMKM laundry, UMKM cuci motor, terus kolam renang, gitu, terus warung-warung makan, gitu kan, itu kan membutuhkan kayak sabun cuci piring, pel, pembersih kaca, dan lain sebagainya seperti itu, Pak. Jadi ya mungkin pengalaman ya Pak ya untuk melihat peluang seperti itu. Awalnya seperti itu gitu. Terus saya sih untuk mau membarisbawahi ya Pak ya, yang diceritakan channel pecah telur itu omset 50 juta itu, kalau saya berbicara dengan omset kan mohon maaf Bapak pasti tahu ya, omset itu kan transaksi per bulan gitu kan Pak. Itu sebenarnya malah lebih Pak. Soalnya memang dari bahan kimia itu luar biasa Pak, mahalnya seperti itu Pak. Nah terus kok saya punya modal? Tidak Pak, saya itu ditransfer dulu sama teman saya seperti itu Pak. Jadi by transfer saya belikan di Surabaya, saya potong harganya sesuai laba yang disepakati seperti itu Pak. Jadi yang mungkin yang bisa saya sampaikan, saya lebih ke kita tuh bisa kok gitu loh, bisnis sebenarnya tanpa modal itu bisa gitu loh. Memang kayaknya wah nggak bisa lah, harus ada modal lah gitu. Maksudnya ya namanya orang pasti punya uang lah Pak sedikit-sedikit, cuma nggak harus banyak gitu loh, nggak harus kita siapkan bla 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 dan lain sebagainya. Soalnya itu malah menjadikan apa ya, kita itu
nggak pede gitu loh Pak. Nggak bisa fokus ke depannya. Ini menurut saya Pak ya. Nggak bisa fokus untuk memasarkan produk kita gitu. Maksudnya gini, belum kita itu masih merintis, kita itu sudah sewa tempat. Terus kita beli bahan A, B, C banyak banget, dan itu kan kita ya apa ya kepikiran gitu loh Pak. Jadi gitu. Makanya saya memanfaatkan garasi mobil ini gitu apa adanya. Sampai sekarang ini alhamdulillah kayak rempet, sebenarnya itu nggak cukup, tapi tetap saya maksimalkan selagi ini masih bisa, seperti itu Pak. Jadi itu untuk menekan kos gitu. Seandainya bisnis saya tidak laku, saya nggak kebebanan untuk sewa seperti itu Pak sebenarnya. Awal ininya gitu ya, mindset ya, pola pikir gitu yang harus saya terapkan itu awalnya. Oh iya, Jadi betul. awalnya hanya membantu temen yang di Kalimantan ya Pak Slamet ya. Benar, benar Pak. Benar. Oh, kalau sekarang jadinya buka toko online atau toko fisik? Toko fisik Pak, toko fisik. Toko fisik. Iya, Oke. cuman kami mempunyai servis ya, intinya kan kalau sabun apa itu kan memang berat ya, jadi kami kasih servis minimal pembelian kami antarkan, seperti itu Pak. Jadi memang sampai sekarang pun ya kebanyakan by order WA, by order IG, seperti itu Pak. Jadi memang kan, apalagi kan kalau laundry itu kan memang kebanyakan ibu-ibu ya, jadi ya daripada kalau apa misalnya mau ke toko gitu kan ya bisa kami antarkan, servisnya seperti itu. Mas, produk Marketnya itu sekarang di mana Pak Slamet, marketnya, pasarnya? Eh, Kenapa Pak? Mohon maaf. Pasarnya sekarang hanya di daerah Gresik, Surabaya aja atau sudah di daerah lain mungkin? Oh, oh, baik. Untuk market saya ini kebetulan kebanyakan di Gresik, Lamongan, Tuban, itu Pak. Tiga itu. Kalau Surabaya memang tempatnya Pak, jadi saya kalau masuk sana agak sulit gitu. Dan saya juga sadar saya masih kecil gitu. Oke. Ya. Berarti Mas pemasarannya Slamet, gimana Pak Slamet? Oke, baik. Untuk pemasarannya saya ya lagi-lagi saya berbekal dengan pengalaman marketing ya door to door Pak, begitu loh. Istilahnya meskipun saya tidak punya istilahnya benar kan Pak, saya ini nawarin kayak kolam renang gitu ya, seandainya ngerti toko saya dulu itu masih kecil nggak ada apa-apanya gitu kan. Ini bicara sama bisnis sama modal ya Pak ya. Itu ya nggak akan percaya apa yang dijual Mas kok nawarin. Tapi saya membuat proposal dulu, menawarkan kolam renang dulu, dan itu memang satu kirim ya sekitar 10 sampai 12 juta Pak per bulan, kebutuhan kolam renang seperti kaporit, penjernih air, untuk apa namanya pembersih kerak gitu. Kebutuhan itu memang mahal untuk perawatan kolam renang sendiri Pak gitu, untuk foam liquid, busa gitu. Jadi ya saya membangun istilahnya supplier gitu ya, dan juga merawat customer gitu. Jadi sama-sama seimbang. Jadi saya sudah dipercaya supplier saya untuk membawa barang dulu, silakan, yang penting temponya jelas, tanggalnya jelas, dan saya tepatin seperti itu. Dan istilahnya customer saya juga nggak kecewa, memang ada barangnya gitu loh Pak. Ketika saya sudah dibayar sama customer, saya kasihkanlah supplier saya, seperti itu Pak. ya, ya. Awalnya dari bisnis kepercayaan lah ya. Iya, gitu Pak. Awalnya seperti itu Pak. Oke, Mas Slamet, kalau untuk produknya itu cair semua ya, pembersih itu? Ya kebetulan kayak seperti sabun gitu Pak. Mungkin yang agak padat itu ya silikon emulsi gitu Pak. Seperti ini Pak ya. Nah, ini kan silikon emulsi ini. Nah, ini kan untuk apa? Ini kan padat Pak. Ini. Padat ya? Ya, makanya banyak setelah saya ini diliput oleh channel Pecah Telur itu kan banyak banget yang kepengen jadi reseller lah, atau mungkin kerjasama atau apa. Kalah di ongkir Pak. Soalnya berat Pak ini. Seperti Oh, itu itu. untuk pembersih apa tuh, Mas? Ini untuk menghilapkan bodi dan untuk menghitamkan ban Pak. Ban mobil ya? Ya, biar supaya hitam gitu Pak. Habis Oh, dicuci gitu ya. Hitam, awet ini hitam dan kayak kelihatannya biasa. basah gitu. Oke, Mas Slamet, ada berapa jenis produk yang dibuatnya? Sekitar sekarang ini sekitar 20-an sampai 25 mungkin Pak. Dan saya stop itu untuk bisa lebih fokus, dan memang saya
punya visi dan misi itu untuk istilahnya memproduksi salah satu produk saya untuk istilahnya skala besar gitu. Dan bukan istilahnya sebenarnya untuk fokus saya untuk jual beli bahannya saja itu sudah prospek sebenarnya Pak. Tapi saya punya visi dan misi itu supaya tidak terpecah lagi gitu Pak. Jadi saya untuk kasarannya itu membuat pabrik lah gitu. Mungkin kayak kejauhan Mas, kebesaran itu saya bicara kayak gini soalnya saya itu istilahnya ada cerita sedikit Pak. Kalau mungkin boleh di-share ya saya share, kalau enggak. Makanya gitu. Silakan. Gitu. Jadi kenapa Pak? Silakan Mas, silakan. Oke, baik. Gini Pak ya, saya ini berasal dari daerah Pak sebenarnya. Saya ini Gresik ini rumah istri saya gitu. Jadi saya itu dulu memang cita-citanya kepengen menjadi satpam seperti itu Pak. Seperti yang saya ceritakan di channel Pecah Telur gitu. Kalau di satpam di suatu daerah saya sudah luar biasa Pak gitu. Tapi ketika saya bawa ke Gresik, ya mohon maaf tanpa merendahkan posisi satpam, loh kok masih ada jabatan yang lebih tinggi ya dan lebih enak ya dan lebih gede lah bayarannya seperti itu. Gitu. Jadi mungkin ya lingkungan terus privilege orang tua saya gitu yang memang membuat seperti itu gitu tanpa merendahkan orang tua saya, memang ya istilahnya kalau di daerah kan ya seperti itu gitu loh, itu sudah luar biasa gitu. Tapi dengan mindset, alhamdulillah saya punya mindset yang istilahnya pola pikir yang ternyata luas gitu istilahnya. Ternyata ya saya nggak akan menjadi satpam terusan lah seperti ini gitu. Makanya saya mencoba untuk lompat menjadi marketing gitu Pak. Itu masih SMA dan alhamdulillah bisa jadi marketing gitu Pak. Oke. Mas Slamet, ada berapa karyawan nih Mas sekarang? Ini dua Pak sama saya. Ini saya sebenarnya mau nambah lagi, cuma menunggu sepupu saya gitu. Saya memanfaatkan yang saudara-saudara saya yang di daerah seperti itu Pak. Kalau reseller ada berapa? Reseller itu masih sedikit Pak. Soalnya memang keterbatasan kelemahannya di ongkir. Biayanya itu Pak. Kalau channel-channel penjualan itu selain door to door atau ada yang ditempatkan produk ini di toko-toko? Ada. Cuma kami menempatkan ya ada sekitar 3-5 toko. Cuma kami sadar ini kan memang kami belum daftarkan merek Pak ya. Saya sadar dan memang kedepannya tetap kami upayakan untuk mendaftarkan merek Pak seperti itu. Proses ya. Memang proses Pak gitu. Soalnya saya ini ya baru 1,5 tahun sebenarnya Pak untuk membuka toko offline ini Pak. Baru banget gitu Pak. Dan luar biasa. Pembelian terbesar dari mana Mas? Pembelian terbesar dari mana? Kalau pembelian terbesar ya mungkin dari teman saya itu yang sampai sekarang masih jalan itu dari Kalimantan itu Pak. Itu satu bulan bisa. Kenapa Pak? 1 bulan berapa? 1 bulan? Ya kalau di Kalimantan aja 1 bulan bisa, kalau pas rame ya sekitar 70-80 juta Pak. Memang lagi-lagi ya bisa dikocek saja gitu harga bahan-bahan kimia gitu Pak. Waduh, luar biasa nih Pak. Iya, tapi kan memang kalau untuk sabunnya ya itu kalau perputarannya omsetnya itu ya itu bisa mungkin nggak 2-30 juta ya Pak ya. Tapi itu kan kami produksi sendiri gitu, pasti net profitnya lebih banyak gitu Pak. Ya, gitu. Itu kalau bahan-bahan kimia itu memang kan lagi-lagi kan maaf kayak bukan barang umum ya Pak ya. Jadi sebenarnya ya kalau dipermainkan sedikit bisa gitu. Soalnya memang nggak ada perbandingannya gitu loh Pak. Sebenarnya seperti itu. Contoh aja kalau misalnya kita itu beli beras itu ibu-ibu apalagi ya, jangan beli di sana agak mahal, beli toko sini kan banyak persaingannya. Tapi kalau benar-benar minim persaingan Pak kalau di bahan kimia itu Pak. Seperti itu. Oke. Jadi Mas Slamet dari mulanya dari desa ingin jadi satpam, kemudian punya berpikiran bahwa ingin mengembangkan hidupnya, ingin merubah hidupnya, mencari peluang dengan buka usaha solusi kimia Gresik ini dibantu dari teman-temannya yang di Kalimantan. Kemudian belajar membuat produk kimia, belajar dari media-media YouTube maupun dari literatur yang lain. Ada 10 produk ya untuk pembersih ban mobil, pembersih kaca gitu ya dan sebagainya, dan diperjualbelikan melalui door to door menggunakan media sosial Instagram. Kemudian
saat ini film Mas Lambert ini banyak diliputi oleh media-media nasional. Media-media nasional banyak meliputi Mas Lambert ini Ya, karena benar. begitu gigihnya, begitu apa namanya memberi inspirasi ya buat teman-teman. Kenapa, Pak? Terputus kayaknya Pak Joninya. Banyak yang Eh, ingin mau jadi reseller nih tadi, tapi Oh, katanya tadi ada banyak di ongkosnya eh, produknya itu harganya berapa ya Mas? Harganya? kalau bervarian sih Pak, Harga. kalau produknya itu, intinya kami ya pasti kalau masalah produk itu kan apa ya lebih Harganya Mas, harga satu produk itu berapa? harganya ya. Kalau mungkin kalau sabun deterjen cair ya itu 1 liternya itu cuma 8.000 sih Pak, 1 liter gitu. Nah, cuma 8.000 ini, Rik, ambil Rik. Gitu. Oke, ya ini seperti ini Pak, kami tutup kemasan. Ini deterjen cair ya, kemasan 1 liter ini cuma 8.000. Gitu. Mas itu cari botol di mana Mas ya? Ini alhamdulillah saya sudah berinovasi lagi. Ini botol baru. Botol buat sendiri atau order sendiri? Saya beli ya, dan ini sudah kami segel. Soalnya memang untuk keamanan untuk kami online gitu Pak, kirim ke Oh, online botol gitu. itu dibeli untuk produk khusus itu ini ya. Iya. Masuk Cuma labelnya ya Mas? kalau memang Labelnya juga kenapa termasuk Pak? label. Label. Iya, ini intinya kegunaan sih Pak. Ini kan sabun cuci piring gitu kan. Kegunaannya sih Pak. Iya, tulisannya. Kayak Oh, nah. deterjen ini Itu deterjen pesan cair seperti itu. pesan di mana Mas? Oh, buat Kalau sendiri Pak. stiker itu pesannya di mana? Buat sendiri, Oh, di sablon. di print sih, print aja. Oh, di print. Dipercetakan Oh, seperti itu. gitu. Oke. Dan memang kan Kemudian basicnya dulu saya juga kayak bisa mengedit video gitu kan, foto-foto gitu. Begitu. Jadi botol itu dibeli, kemudian stiker itu dibuat sendiri, Buat kemudian sendiri, ditempel ya pakai film ya. Kemudian dikasih apa namanya pakai stiker itu apa namanya Pak? Plastik itu pembungkusnya pakai apa? kayak segel itu mungkin. Sudah ada alat sendiri ya. Iya, tapi tetap masih manual juga Pak gitu ya. Yang penting bisa rapat gitu aja sih. Gitu. Ini masih kecil-kecilan Bapak Ibu sekalian. Kalau misalnya dalam skala besar, mungkin Mas Lambert ini bisa membuat pabrik ya, Iya Pak, amin. buat pabrik tersendiri yang lebih besar dan bisa diperjualbelikan dengan lebih jangkau, lebih jauh lagi di seluruh Indonesia. Ya. Dan cukup bersaing dengan harga ya, karena harganya cukup murah sekali, satu botol cuma 8.000 ya, tapi bisa membersihkan banyak gitu ya. Oh ini kreatif Iya, Pak. banget. Tinggal di apa namanya Mas, diinovasi lagi, kemudian ya semacam hak cipta gitu ya kan, dari komposisi itu kan ada hak cipta ya, hak cipta kekayaan Mas ya, dari campur ini gitu ya, sehingga bisa menjadikan alat pembersih gitu. Luar biasa Mas, bisa diperlihatkan lagi produk yang lain Mas? Banyak sih Pak. Nah ini abang biru. Nah biru. Pak Riki hati-hati itu bukan di susu ya Pak Riki ya. Ini softener ya Pak ya. Kalau bermerek itu maaf kalau bisa boleh menyebut merek Pak. Boleh silakan. Jualan juga Mas. Kalau mungkin kalau produk yang bermerek itu kan Molto, Royal gitu ya. Ini kami pelembut pakaian Pak. Softener itu kan pelembut dan wangi Pak ya. Ini pelembut dan pewangi Pak gitu. Ini ada warna pink dan biru seperti itu. Sebenarnya gini Pak, saya itu untuk kemasan seperti ini kan untuk retail ya Pak ya, dan kalau laundry sendiri kan memang jurigenan itu Pak 20 liter gitu. Soalnya memang kalau UMKM itu harganya juga pertama beda. Satu, kedua memang tukar jurigen Pak gitu, untuk mengurangi sampah plastik seperti itu Pak. Jadi biasanya ya sekitar 50 sampai 100 liter gitu satu bulan. Lihat laundry-nya sendiri gitu Pak. Seperti itu. Jadi dan harganya dapat harga khusus soalnya memang berlangganan gitu. Ini ya cuma ya retail aja gitu ya. Tujuan kami untuk ke depannya seperti itu gitu. Dan memang istilahnya ya alhamdulillah
ya laku gitu. Kalau yang ini, nah ini, dan Oke. ini harganya cuma 1 liter 11.000 ini softener ini. Ini sangat sangat apa ya? Mungkin kalau dibandingkan dengan yang bermerek ya jauh harganya Oke. gitu. Tapi kalau kualitas kan Laundry sendiri kan ya menjaga kualitas loh Pak. Nah, kalau Betul, nggak betul. kualitas ya mungkin kami nggak akan sampai seperti ini gitu Pak. Kalau nggak kualitas harum dan lembutnya seperti itu. Oke, Oke. Mas. Nah, Bapak Keren. Ibu sekalian, kita buka sesi tanya jawab. Mungkin dari teman-teman nih ada yang penasaran juga, Keren. mau mengulik-ngulik sedikit bisnisnya Pak Slamet nih. Silakan. Silakan. Monggo. Oke, sambil nanti. Oke, sudah ada nih Pak Slamet dari Mbak Naura. Silakan Mbak Naura. Ya. Ya Mbak, silakan. Halo, selamat pagi. Oh, sorry Pak Naura, maaf maaf Pak. Silakan Iya, Pak. selamat pagi Pak Riki, Pak Joni, Pak Slamet. Siap. Menarik sekali topik bahasan pada siang hari ini. Ya, terima kasih atas kesempatannya yang diberikan kepada saya. Ini saya mau bertanya khususnya untuk Pak Slamet ya, selaku pelaku bisnis nih ya. Pak Slamet, Siap. saya boleh tanya terkait bagaimana terkait marketing ya, ilmu marketing ya dari Pak Slamet. Bagaimana sih cara pemasaran gitu loh? Kok bisa sampai meyakinkan konsumen, bisa menembus pasar, Oke. dan bagaimana menjaga trust, kemudian perilaku apa aja, perilaku konsumen yang seperti apa aja yang Bapak Slamet hadapi selama ini sehingga Pak konsumen tersebut bisa selalu percaya terhadap produknya Pak Slamet gitu. Buktinya bisa meraih omset segitu dalam hitungannya singkat ya, Dua, baru satu dua setengah tahun setengah ya, tahun. gitu. Dua Ya. setengah tahun ya, Hmm. bisa meraih Ya. omset segitu gitu. Seperti itu Pak Slamet, mungkin bisa dibantu jawabannya ya. Terima Baik. kasih. Sama-sama. Terima kasih, Mas. Jadi gini ya, sebelum saya untuk istilahnya apa yang saya lakukan saja, soalnya saya secara teori mungkin nggak bisa detail ya. Jadi pengalaman saya kan memang 5 tahun ya di marketing bank swasta. Jadi untuk pertama ya memang harus mental lah, Mas gitu ya. Kuasai produk dulu gitu. Kalau kita menguasai produk itu, kita pasti bisa gitu. Tapi kalau teorinya kita hafalkan dulu tanpa menguasai bahan-bahannya detail, ya kita akan ragu untuk menawarkan. Itu yang pertama. Dan yang kedua, untuk perilaku memang kita tuh istilahnya harus melihat orang itu. Kalau kita menawarkan misalnya gitu ya, terus kita menawarkan barang A, kan memang ada ya yang tipe orang itu kayak kami menawarkan tapi orangnya itu sok tahu gitu. Istilahnya, wah gini gini gini, diem aja, ikutin saja gitu ya. Soalnya kita targetnya tuh nggak harus goal gitu loh Mas ya. Minimal orang itu tahu bahwa kita ini loh jualan gitu aja. Kalau dia nggak butuh, bisa kok mungkin cerita sama teman-temannya gitu loh. Mungkin dia lebih seneng apa ya membanggakan diri atau sharing gitu, nggak masalah, nggak harus goal. Tapi kalau mungkin dipaksakan goal tambah nggak bisa, membangun relasinya nggak bisa, kita tuh marah-marah, nggak laku, nggak mau ya gitu, seperti itu. Jadi caranya untuk membangun relasi dulu ya, nggak harus goal gitu loh, nggak harus goal, dibangun dulu relasinya. Dan memang kalau tujuannya kita harus, saya pernah itu sampai 5 kali menawarin customer baru goal gitu. Ya awalnya nggak direken usaha pertama gitu. Kedua belum dicoba tester saya. Ketiga masih belum Mas. Ketiga, keempat, aduh Mas langsung coba gini Mas gini gitu. Mohon maaf Pak Bu, kekurangannya kami gimana? Saya juga masih pemula, nggak apa-apa. Gini Mas, gini aja Pak Bu. Kami tawarkan saya revisi lagi produk saya sampai jenengan puas gimana? Nggak apa-apa Mas kalau bisa. Loh, yang penting jenengan mau gitu. Nah itu sampai saya ceritakan itu sampai 10 kali itu luar biasa dan sekarang malah menjadi customer yang sangat royal di saya gitu. Beneran ini nanti kalau nggak percaya ini saksinya Mas Arik ya yang karyawan saya yang pertama gitu. Memang ya saya kasihkan tester nggak belum puas saya kembalikan, saya racik lagi gitu dan seterusnya. Jadi
intinya kalau kita itu untuk menawarin produk dan perilaku konsumen, kita memang harus ngerti gitu loh. Jadi jangan misalnya orangnya itu sok tahu, kita loh enggak kayak itu Pak, enggak, jangan aja, biarkan saja orangnya itu gini-gini, nggak apa-apa gitu. Itu sih. Jadi kita harus mengerti gitu. Istilahnya minimal kalau orang itu nggak mau, ya minimal orang itu ngerti kita itu jualan sabun gitu. Kalau nggak orang itu yang oke, ya mungkin bisa cerita ke teman-temannya. Oh di sana lo ada, soalnya tapi kan saya nggak tertarik gitu. Nah barangkali temannya kan bisa gitu. Intinya membangun relasi dulu gitu. Nggak harus kita nawarin langsung oke. Jadi seperti itu kurang lebihnya. Keren. Keren nih Pak Riki Oke. nih, punya nih. Ya, Ilmu Islam luar ini. biasa sekali, Pak. Keren Jadi banget. jiwa gigih pantang menyerahnya Pak Selamat ini mungkin bisa dijadikan inspirasi gitu. Betul, betul, Ya, Pak. ada sedikit tanya lagi. Mental sih Pak. Kira-kira modal awal pertama dulu Pak Selamat itu berapa ya Pak untuk bisa membuka seperti ini modal yang disiapkan Wah, kira-kira? kalau modal awal gini Pak ya, mohon maaf, gimana ya ceritanya? Soalnya memang saya keluar dari bank minus loh Pak, beneran. Jadi memang ya beneran. Kalau lagi-lagi kalau nggak, nanti saya kalau bersedia ya saya biar Mas Arik aja. Soalnya Mas Arik itu ragu gitu awalnya. Ayo jadi karyawan saya loh. Beneran tak Mas? Nah Mas Arik itu meskipun karyawan saya ya Pak ya, ini juga lulusan S1 Pak, sarjana manajemen juga, ekonomi manajemen gitu. Jadi ragu gitu. Bismillah bisa kok. Wes ayo Mas gitu. Jadi intinya ikut yang saya mendampingi buka itu. Jadi kalau ditanyakan modal awal berapa ya bingung jawabnya. Ya wes pokoknya itu mengalir gitu aja Pak. Beneran 100 sampai 170. Soalnya kan memang awalnya saya juga nggak langsung bikin Pak gitu loh Pak. Memang awalnya saya itu beli jadi gitu. Jadi minimal yaitu membranding, ini loh saya jualan sabun sambil larut lawan, oh ini kalau bikin sendiri oke nih gitu, lebih profitnya, lebih net profitnya lebih oke nih. Seperti itu Pak. Oke. Oke, Jadi Mas. Keren. lebih banyak kisah-kisah sukses kita ini dari ilmu kepepet ini Pak John. Betul ya Mas Selamat ya? Ya mungkin itu juga Pak ya, mungkin apa ya Pak ya, namanya kepepet oke. Cuma kalau mungkin pola pikirnya belum oke ya, Ya, mungkin menurut saya oke. Jadi ini jadi pola dari pikir aja kepepet lah. itu jadi kreatif gitu ya Pak Selamat ya? Benar, oke. Benar Pak. Kreatif dan misalnya Kak, jalanin dulu lah gitu. Dan kita mulai dari mana? Istilahnya kan dari hal yang sangat sederhana gitu. Jangan sulit-sulit dulu dilakukan. Hal yang sederhana nanti menemukan sendiri. Saya yakin loh Pak. Jangan kayak perfeksionis lah istilahnya, kayak sempurna ya, enggak, bukan perfeksionis itu salah, enggak sih menurut saya, cuma ya lakukan dulu aja lah, nanti lah ngerti sih kesalahannya kita tuh di mana gitu loh. Kalau kita, soalnya menurut saya tuh pikiran kita itu kalau kebanyakan itu ya tektokan sendiri kanan kiri, waduh nah gini nggak jadi gitu loh. Jadi kita mulai dari mana? Mulai dari hal yang kita bisa lakukan, yang kita bisa alami, jangan berat-berat dulu gitu loh. Seperti itu sih Pak menurut saya ya Pak ya. Seperti itu. Selamat nih di chat ada banyak yang bertanya, ada 2 temen yang bertanya, open reseller nggak nih? Mas. Kalau mau jadi reseller gimana caranya Mas? Oke, ya nanti bisa dihubungi saja di nomor saya sih, nomor admin kami gitu aja. Nanti soalnya memang saya sangat membuka sebenarnya Pak. Cuma puluhan dan soalnya kan memang usaha saya ini sudah kayak detik.com ngeliput gitu ya, terus pecah telur sampai sekarang ini 150.000 yang nonton. Terus merdeka.com, media apa aja yang kadang yang nggak izin apa banyak. Jadi banyak banget yang istilahnya itu kepengen jadi reseller. Tapi mohon maaf istilahnya kayak ongkirnya gitu loh. Jadi memang beban sabun itu luar biasa. Kayak ongkirnya yang kurang sip. Mungkin tapi kalau skala Jawa Timur ya, kayak Tuban, Lamongan, Bojonegoro, ini masih bisa gitu, masih bisa. Tapi gini Mas Selamat, nanti teman-teman yang ingin menghubungi Mas, mendapatkan ilmu teknik bagaimana cara membuat sabun gitu ya, itu bisa dihubungi melalui IG-nya Solusi Kimia Gresik ya. Oh ya Pak. IG teman-teman bisa chat, bisa search IG dari Mas Slamet, itu nama akunnya Solusi Kimia Gresik. Ya. Semua itu tentang aktivitas Mas Slamet ada di situ semua. Ingin chat juga bisa japri gitu ya.
ingin beli pun bisa kalau misalnya berminat atau ingin mendapatkan ilmu tentang membuat sabun ya, wah keren juga nih. Karena siapa sih yang nggak butuh membersihkan piring, mobil atau laundry pasti membutuhkan sabun dalam jumlah yang besar ya. Iya, benar. Nah, soalnya Itu Pak Riki. Ada yang bertanya lain Pak Riki? Mas ya. Slamet bisa dicek untuk kendala tadi ya, ongkos kirim tadi. PT Pos itu kan punya layanan kiriman kargo, Mas. Mm, Nah, itu bisa coba dicek tuh. Harusnya nggak terlalu mahal untuk kirimannya kargo soalnya. siap, baik Pak. Memang Betul, betul dalam jumlah banyak ya. oh iya, Dus berarti banyak oke oke. bisa ada kontainer juga bisa Mas Slamet satu kontainer bisa dikirim ke mana misalnya Hmm, bisa dikirimkan hmm, ke pos. baik. Nanti saya cek aja Pak. Saya memang kan apa ya, kasihan maksudnya ya apa ya, saya juga memang sampai sekarang pun masih merintis ya Pak, enggak terlalu itu. Cuma saya sudah menemukan lah apa yang harus saya usahakan gitu ke depannya seperti itu. Jadi memang ya itu nanti ongkirnya gitu. Jadi lagi-lagi memang beban mungkin, nah tapi kalau memang itu langsung skala besar ya oke gitu. Soalnya juga saya pernah kirim di tebing tinggi ya, Medan juga pernah juga itu. Wah, keren. Jadi apa ya Pak ya, gini, satu lagi mungkin sebenarnya kalau di sini ya saya itu bukan apa ya, istilahnya lebih ke gimana sih istilahnya cara untuk mulai usaha itu dari nol seperti itu sih Pak, bukan apa istilahnya untuk menyontoh saya ya, soalnya apa kayak jualan sabun oke nih ya, memang kalau sabun itu memang menjadi, kalau menjadi sudah menjadi kebutuhan pokok. Cuma yang saya tekankan soalnya gini Pak, ada Pak yang istilahnya kan soalnya saya itu juga diundang podcast lagi Pak sama Pecah Telur. Mungkin masih penasaran, tapi bukan di bidang bisnis saya. Mungkin lebih ke detailnya itu usaha dari nol dan bagaimana caranya gitu. Cuma yang saya tekankan itu kayak istilahnya ada juga yang tanya resep gitu loh Pak. Gini, bukan saya tuh untuk pelit ilmu enggak sih gitu. Jadi lebih ke kayak istilahnya tuh kalau caranya sih oke gitu. Soalnya kan saya punya visi misi itu untuk ini kan produk saya ya Pak ya, untuk menjadikan produksi skala besar gitu. Jadi istilahnya ya kalau untuk resep secara detail sih mungkin kami tidak bisa mengasihkan, tapi kalau caranya secara umum kami siap seperti itu sih Pak. Gitu. Karena memang fokus kami bukan di jual beli bahan kimia. Meskipun ya kami sekarang sudah jual beli bahan kimia juga, menyediakan bahan kimia juga seperti itu Pak. Oke, Mas Slamet. Eh, inspirasi banget nih Pak Riki pada kita semua dari apa namanya tantangan dihadapi gitu ya, menghadapi apa namanya produk yang dibuat, bagaimana cara menjual gitu ya. Kemudian berhubungan sama customer, calon customer itu berkali-kali ditawarkan sehingga menjadi Benar. customer lokal. Benar. Oke, Pak Riki ada yang ini nggak? Ada yang Ya. Oke, sebelum saya memberikan presentasi mengenai peluang agen pos, sebenarnya bisa melakukan pemasaran secara online juga, Pak. Karena merek-merek terkenal seperti lain pun sekarang sudah banyak mereka terjun di jualan online, Pak. Gitu, Pak. Ya, Ada yang kemarin saya kebetulan sempat beli salah satu deterjen cair dan itu juga langsung yang 5 liter Pak Slamet. Dan itu ya. via online, Pak. Iya Pak. Ini kami juga ada kok Pak. Shopee juga ada. Kami. Ya Hmm. Shopee di sementara masih Shopee gitu dan IG gitu. Benar sekali. ternyata channel penjualannya Mas Slamet ini tidak hanya fisik ya, toko fisik juga ada toko online, Shopee maupun dari IG. Nanti kita memang tema anti webinar akan datang itu untuk kapan ya, kita akan cari waktu untuk tema berjualan di toko di marketplace ya, Shopee ya. Kita akan datangkan para trader dari Shopee untuk bisa menerangkan kembali kepada kita semua. Begitu Pak Riki. Eh, ada yang bertanya atau Pak Riki akan paparkan bagaimana peluang usaha atau gimana? Ya, jadi kesempatan yang baik ini kami dari IAK Interindo Kreasi ini mau mengajak teman-teman semua untuk bisa bergabung menjadi entrepreneur. Ya. Mas Slamet, ini terputus ya, Pak Riki. Iya, Terputus Pak Riki, terputus. putus Pak.
Kenapa Pak? Putus-putus suaranya. Sorry, sorry. Mas Slamet, sekarang ini temanya dari Pak Riki ya. Oh ya, baik. Oke. Nah, jadi buat Bapak Ibu sekalian yang sudah hadir, kami dari Interindo Kreasi ini mau menginformasikan peluang usaha, khususnya nih buat teman-teman yang berjualan secara online, ya, baik Pak Slamet maupun teman-teman yang lain, di mana ketika kita jualan secara online, apa saja barangnya gitu ya, baik produk tadi pembersih maupun pakaian gitu. Namanya jualan sudah barang tentu akan mendapatkan keuntungan di sana. Nah, nanti ketika Bapak Ibu bergabung membuka agen pos, ini Bapak Ibu berkesempatan untuk mendapatkan imbal jasa atau fee dari setiap barang yang dikirim lewat agennya Bapak Ibu. Nah, izin saya share screen. Jadi kami dari Interindo Arta Kreasi, kami adalah strategic partner dari PT Pos Indonesia, yang mana kami diminta untuk membantu PT Pos Indonesia untuk mengembangkan franchise kantor pos di seluruh Indonesia. Sedikit gambaran mengenai Interindo Arta Kreasi, jadi kami adalah grup dari Indobest Arta Kreasi, sebuah perusahaan startup teknologi, yang mana pada awalnya kita berfokus pada layanan pembayaran tagihan, pembelian pulsa, paket data, voucher game, token listrik, dan lain sebagainya. Alamat kami di Alam Sutra di Tangerang. Untuk aplikasi kami mobile pulsa, saat ini kami sudah memiliki 400.000 pengguna yang tersebar di seluruh Indonesia dengan jumlah transaksi per bulan ini sekitar 6 juta untuk layanan pembayaran tagihan dan top up. Teknologi yang kami gunakan maupun sistem keamanan dan backupnya ini setara dengan financial technology. Untuk layanan pembayaran tagihan dan top up, produk digitalnya saat ini kami memiliki lebih dari 1.000 produk digital. Dan kami termasuk salah satu online agregator operator seluler di Indonesia. Nah, ini yang peluang yang sayang untuk kita lewatkan. Kalau kita lihat dari penduduk Indonesia yang hampir 300 juta jiwa, eh, kalau lebih tepatnya mungkin sekitar 278 juta sekian lah. Ya. Ini jumlah penduduk yang sangat besar. Karena Indonesia, negara kita ini negara yang besar. Bayangkan dari 278 juta jiwa, 70%-nya yang sudah bisa mengakses internet, maka Bapak Ibu akan mendapatkan calon pelanggan nih 194 juta. Nah, maka dari itu Indonesia saat ini dilirik oleh investor-investor dari luar. Mereka bawa produk-produk mereka, dagangan mereka untuk dijual di Indonesia. Karena mereka melihat jumlah penduduk kita yang besar, ada 190 juta calon pelanggan di mata mereka. Maka dari itu kalau kita sendiri yang melewatkan ini sangat disayangkan nih Bapak Ibu. Dengan era digital, kalau kita perhatikan nih pertumbuhan e-commerce juga sangat luar biasa. Merek-merek seperti Shopee, Tokopedia, Bukalapak, Lazada, ini mungkin sudah tidak asing lagi di telinga kita. Belum lagi dari media sosial. Kalau kita ikutin teknologi, saat ini banyak sekali penjual-penjual online yang menggunakan platform media sosial. Berjualan lewat Facebook, lewat Instagram, bahkan yang lagi tren kemarin TikTok. Ya. Ini peluang yang sangat besar untuk kita semua untuk bisa bermain di dunia digital marketing.
Karena ketika kita bermain di dunia digital marketing, yang tadi sebelumnya sudah saya sampaikan, ada 190-an juta calon pelanggan di Indonesia. Itu baru di Indonesia. Ketika kita main di digital marketing, marketnya Bapak Ibu tidak terbatas hanya di Indonesia, tapi juga di luar negeri. Tidak tertutup kemungkinan ada pelanggan Bapak Ibu yang dari Korea, yang dari Brunei, yang dari Malaysia, bisa belanja produknya Bapak Ibu. Dan produknya Bapak Ibu bisa diekspor ke negara-negara tersebut. Ketika bicara ekspor ini tidak bicara harus kirim berupa kontainer. Buat Bapak Ibu yang mungkin jualan keripik, ini ngirim satu kantong keripik ke Malaysia, ini sudah bisa dikatakan ekspor. Nah, dengan era digital sekarang ini memungkinkan untuk kita berkirim dengan mudah ke luar negeri. Nah, bicara mengenai transaksi secara digital, secara online, ini tidak terlepas dari yang namanya jasa kurir. Harus ada satu pihak yang bertugas untuk mengantarkan transaksi online Bapak Ibu ke tempat pembeli, gitu ya. Nah, PT Pos ini satu-satunya perusahaan jasa kurir yang ada di Indonesia yang bisa menjangkau seluruh wilayah Nusantara, dari ujung Pulau Sumatera sampai Papua. Dan PT Pos ini memiliki lebih dari 4.500 kantor pos cabang. Ini setidak-tidaknya PT Pos memiliki satu kantor pos cabang di setiap kecamatan. Nah, nanti Bapak Ibu ketika bergabung dengan PT Pos membuka keagenan, ini adalah layanan-layanan yang bisa dilayani di tempat Bapak Ibu sebagai agen. Yang pertama, Bapak Ibu melayani masyarakat sekitar yang mau bayar tagihan rutin bulanan atau tagihan pasca bayar. Mau bayar tagihan listrik, bayar PDAM, bayar BPJS, bayar PBB, ini bisa dilayani di tempat Bapak Ibu. Yang kedua, melayani juga buat masyarakat sekitar yang mau top up atau isi ulang. Yang mau beli pulsa, beli paket data, token listrik, atau top up e-money, ini bisa dilakukan di tempat Bapak Ibu. Lalu yang ketiga, melayani juga untuk pengiriman surat dan paket ke seluruh Indonesia. Yang keempat, melayani pengiriman surat dan paket ke seluruh dunia. Kenapa? Karena PT Pos ini sudah tergabung dalam Asosiasi Kantor Pos Dunia. Ya. Jadi PT Pos ini merupakan anggota dari UPU, United Postal Union, dengan anggota lebih dari 200 negara di dunia. Jadi ketika kita bermain di digital marketing, yang seperti tadi saya sampaikan, ini Bapak Ibu bisa berjualan secara online sampai ke luar negeri. Dikirim melalui agen posnya Bapak Ibu, ini bisa melayani lebih dari 200 negara. Yang kelima, nanti Bapak Ibu juga melayani penjualan benda-benda pos. Ada perangko, materai, dan lain sebagainya. Selain produk layanan yang tadi saya sampaikan, PT Pos juga sudah mengikuti perkembangan zaman. Di PT Pos sekarang juga sudah bisa melayani kiriman COD, cash on delivery. Nah, layanan ini bisa dimanfaatkan oleh Bapak Ibu yang berjualan melalui media sosial. Yang jualan di Facebook, di Instagram, di TikTok, gitu ya. Nah, bisa menggunakan fitur COD nih.
Yang kedua dan ketiga, PT Pos juga sudah bekerja sama dengan Bukalapak dan Shopee untuk melayani kiriman cashless buat teman-teman yang berjualan di Shopee. Kenapa bergabungnya harus lewat IAK? Karena satu, di IAK kita satu saldo nih untuk semua transaksi. Mau bayar-bayar, mau kirim-kirim, semua dilakukan di satu aplikasi, di satu saldo deposit. Jadi nggak usah ribet, mau top up saldo untuk layanan pembayaran ke A, mau untuk layanan kurir harus top up ke B gitu ya, nggak usah. Kita di satu sistem. Aplikasi kita ini bisa dibuka melalui web dan melalui Android. Lalu di IAK, fee atau imbal jasanya kita berikan harian Bapak Ibu. Hari ini transaksi, besok terima fee. Langsung menambah ke saldo deposit. Di kami, untuk layanan jasa kurirnya, kita tidak potong PPh. Jadi kita kasih fee atau imbal jasanya ini full buat agen. Lalu untuk transaksi kurir, ketika ada pelanggan yang membatalkan kiriman, saldonya kembali saat itu juga selama pembatalan dilakukan di hari yang sama dan belum melakukan serah terima. Nah, buat Bapak Ibu yang sebagai pemilik agen pos, yang operasionalnya dikerjakan oleh karyawan, ini bisa memonitor nih pergerakan saldonya secara detail. Dipakai untuk transaksi apa saja, Bapak Ibu sebagai pemilik ini bisa memonitoring. Nah, ini kalau kita lihat adalah seluruh layanan kurir dari PT Pos Indonesia untuk pengiriman surat dan paket baik domestik maupun internasional. Di tabel 3 teratas ini adalah layanan pengiriman yang paling banyak digunakan masyarakat Indonesia untuk berkirim lewat pos. Ada pos same day, ada pos reguler, ada pos next day. Nah, kita coba lihat di kolom yang sama. Kalau Bapak Ibu sebagai agen pos memiliki omset pengiriman di bawah 25 juta dalam sebulan, maka Bapak Ibu akan mendapatkan persentase 17,5%. Nah, paling sedikit udah dapat 17,5%. Nanti ketika Bapak Ibu omsetnya sudah di atas 25 juta, ini mendapatkan tambahan fee 20%. Nah, tadi ini kalau Mas Slamet ngirim yang berat-berat gitu ya, bisa menggunakan kiriman yang pos kargo barang tuh Mas Slamet. Itu tarifnya tarif kargo. Bahkan Pak Slamet nanti dapat cashback 5%. Udah jualan barangnya dapat untung, dapat cashback lagi nih dari ongkir. Nah, kita lanjut. Coba kita simulasikan kalau misalkan dalam sebulan omsetnya Bapak Ibu ada 25 juta dengan rincian kalau rata-rata dalam sehari ada 40-an paket lah kita kirim gitu ya. Dengan rata-rata ongkir sebesar 25.000. Maka omset dalam sebulannya 25 juta kita kali 17,5%. Maka Bapak Ibu akan mendapatkan tambahan fee ya 4.375.000. Ini di luar keuntungan yang jualan barangnya loh ya. Lalu kalau omsetnya sudah 100 juta sebulan untuk kurirnya, persentasenya naik Bapak Ibu ya menjadi 20%. Maka akan mendapatkan tambahan keuntungan 20 juta di luar yang keuntungan jualan barangnya. Kalau omsetnya lebih lagi, lebih besar lagi nanti fee yang Bapak Ibu terima gitu kan. Sedikit gambaran ini agen-agen yang sudah bergabung. Kalau kita lihat tulisannya sudah bukan agen pos, tapi kantor pos. Karena Bapak Ibu sudah selayaknya kantor pos cabang. Nah, untuk pengajuannya kita permudah. Yang pertama sudah barang tentu wajib memiliki tempat usaha ya, yang strategis dan representatif. Karena nanti Bapak Ibu membawa nama besar PT Pos Indonesia. Yang kedua, ada ketentuan jarak.
yang harus kita penuhi, baik jarak antar agen maupun jarak dengan kantor pos cabang. Biasanya nih untuk poin 1 dan poin 2 nanti Bapak Ibu boleh mengirimkan foto-foto tempat sama Sherlock-nya dulu ke saya. Nanti kita validasi, kalau memenuhi nanti baru kami kirimkan formulir pengajuannya. Nah, yang ketiga, nanti diisi dan dilengkapi formulirnya. Yang keempat, memiliki perlengkapan seperti komputer, printer, internet, ada timbangan digital, dan lain sebagainya. Yang kelima, melengkapi formulir dengan dokumen identitas dan legalitas. Ada KTP, pas foto, kartu keluarga, NPWP, dan yang terakhir, dibutuhkan NIB dengan KBLI 53202, yaitu aktivitas agen kurir. Nah, kalau kita lihat untuk franchise jasa kurir swasta, ini karena saya di Jakarta, kita ambil contoh di Jakarta, Bapak Ibu. Franchise kan agen jasa kurir swasta, ini biayanya ada yang puluhan, bahkan ada yang ratusan juta untuk membuka franchise jasa kurir. Nah, saat ini kami dari IAKA dengan PT Pos Indonesia berkomitmen untuk mengembangkan teman-teman UMKM, BUMDes, dan koperasi untuk bisa maju. Maka untuk pendaftarannya ini gratis. Jadi tanpa biaya pendaftaran. Gitu ya. Nah, karena tanpa biaya pendaftaran jadinya perlengkapan, peralatan, karyawan, sampai renovasi tempat jika dibutuhkan, ini semua dikerjakan oleh calon agen, oleh Bapak Ibu. Kecuali mungkin untuk spanduk sama stempel ini yang wajib beli dari kami untuk standarisasi nantinya. Ini beberapa webinar Postpreneur yang sudah kami lakukan dari waktu ke waktu untuk mendukung perkembangan BUMDes dan koperasi. Nah, ini tahapan setelah pendaftaran. Setelah kami menerima kelengkapan dokumen, nanti kami akan koordinasi dengan kantor pos setempat, supaya kantor pos setempat nanti bisa melakukan survei ke tempat Bapak Ibu untuk melihat kelayakan tempat usaha. Setelah mendapat persetujuan dari kantor pos setempat, pengajuan baru kami lanjutkan ke kantor pos pusat untuk penerbitan izin. Karena saat ini untuk penerbitan izin operasionalnya sudah dilakukan secara terpusat. Yang ketiga, setelah mendapatkan izin operasional, nanti kita akan mengatur waktu untuk pelatihan, training untuk penggunaan aplikasi. Ini kita lakukan secara online, lewat Zoom. Nah, setelah mantap, agen langsung siap bertransaksi. Terakhir ada mem, 2 orang yang mau berkirim, yang satu lewat kantor pos, yang satu lagi lewat jasa kurir swasta. Yang mau kirim lewat swasta nanya ke temennya yang mau kirim lewat pos. Bro, kenapa kirim lewat pos? Emang pos masih ada? Gitu kan. Nah, kenapa muncul meme seperti ini? Karena ternyata nih Bapak Ibu, teman-teman jasa kurir swasta itu cover areanya terbatas. Tidak ada yang seluas PT Pos Indonesia. Jadi ketika ada satu area yang tidak mereka cover, itu biasanya mereka kirim lagi lewat pos. Jadi ngapain ngirim pakai yang lain? Kalau yang lain aja ngirimnya lewat pos. Nah, ini nomor WA saya kalau Bapak Ibu bisa catat yang ingin bertanya terkait kemitraan agen pos, ini boleh japri ke saya di 0816 191 4786. Saya ulangi, nomor WA saya 0816 191 4786. Nah, pastikan Bapak Ibu untuk bisa mendapatkan double cuan. Ya. Dapat untung dari jualan barang, lalu dapat cashback lagi dari ongkir.
Oke, masih ada waktu buat Bapak Ibu yang ingin bertanya, silakan. Halo, Ya, halo. silakan. Saya ingin nanya nih. Rencana saya di kampung saya mau membuat perkebunan kelapa sawit atau pertanian lah ya, hasil pertanian. Boleh nggak, oh, ada nggak mobil kantor pos sebagai sarana kita angkutan dari tempat kita itu ke pabrik tersebut, ke pabrik-pabrik yang menerima hasil pertanian kita. Terima kasih. Maksudnya gimana, Pak? Kurang paham. Gini Pak, kita kan ini kan melalui kantor pos nih. Eh, Rencana saya mau membuat perkebunan di kampung saya, terutama di Sumatera Utara, karena ada lahan kita masih di situ tanah warisan dari keluarga. Rencana saya membuat hasil pertanian yang untuk apa yang paling sulit itu nanti adalah angkutannya. Angkutannya ada enggak yang punya kantor pos untuk dipakai membawa ke pabrik atau di mana yang menerima produk kita hasil pertanian dan peternakan. Terima kasih, Pak. Dari mana ke mana, Pak, maksudnya angkutannya? Misalnya kan ada pabrik, misalnya pabrik kelapa sawit, misalnya dari desa saya itu ke pabrik kelapa sawit berapa kilometer misalnya. Ada enggak mobil disiapkan oleh kantor pos untuk pengangkutan itu, Pak, dengan harga yang Oh, murah. Terima Oke, Pak kasih. Juliper. oke. Juliper, saya jawab ya. Silakan, Bahwasanya silakan, Pak John. untuk layanan itu bisa, Pak. Untuk layanan logistik namanya, kita sudah menangani juga pengiriman kopi sampai ke luar negeri, pengiriman ekspor kontainer juga ada, untuk pengiriman ke pasar-pasar induk juga sudah ada. Hubungi saya aja, Pak, ke 0819 334 20.000. Nanti saya akan sampaikan, informasikan teman saya yang ada di lokasi di sana akan menghubungi Bapak. Bapak chatting aja ke saya, nanti ada kerjasama nanti pulang apa, kalau kira-kiranya eh, dari sisi bisnis itu masuk, Ya. bisa kita handle gitu. Intinya kalau peluang itu tetap ada, Pak. Jadi Pos Indonesia bukan hanya melakukan pengiriman retail parcel begitu saja, Pak, yang satu-satu, tapi juga kontainer, juga bisa kontrak, bisa untuk dengan beberapa proyek, dan bahkan tuh sawit itu bisa kita kirimkan panjang, ada kesepakatan dari sisi tarif, kemudian dari sisi SLA-nya dan sebagainya. Intinya bisa ya, Pak Yudhibah? Oke, makasih Pak. Karena rencana Hubungi kita saya aja, begitu, Pak. Hubungi makanya saja saya ya. saya kan guru nih, mempersiapkan untuk itu nanti pensiun. Apa? Apa-apa, Pak. Gitu deh. Pokoknya kita Ya. kirim jeruk yang dari Brastagi pun bisa, Pak. Tenang, Pak. Tenang. Oh, bisa Bisa, ya? Pak. Oke ya. Oh ya kan, makasih Pak. Ya. Terima kasih, Oke. Pak Yudhibah. Ada lagi Bapak Ibu yang ingin bertanya? Oke, Pak Riki. Satu lagi ya. Kalau nggak ada kita close. Oke. Baik, buat Bapak Ibu yang ingin bertanya mengenai agen pos, nanti boleh chat ke WA saya di 0816 191 4786. Oke, Pak John, silakan, Pak. Oke, makasih Pak Riki. Selamat kasih saya ucapkan, Mas Selamat. Ada yang ingin sampaikan lagi, Mas? Poin-poin apa menjadi penutup nanti saya sebelum akhiri, Mas dulu ingin sampaikan. Ada Mas Selamat ingin nyampaikan? Oke Pak, baik Pak Joni, terima kasih. Ya intinya saya diundang di sini untuk apa mengasih sedikit kisah saya dan menjadi narasumber. Terima kasih banyak Pak gitu Pak Joni, dan mohon maaf kalau memang kan ini apa WA saya itu kan memang WA yang gak, apa, nyambung sama web karyawan ya Pak ya. Nah, jual beli itu ya orderan, jadi nggak langsung apa langsung respon gitu seperti itu. Dan dan intinya apa ya, untuk tema ini ya apa namanya, untuk yang mau gabung menjadi reseller tetap bisa gitu. Jadi tapi
dipertimbangkan dulu untuk ongkirnya. Soalnya memang bahan kimia ini sabun-sabun kami ini agak berat gitu. Tapi katanya Pak Riki tadi tetap bisa dengan mungkin minimal beban ya Pak ya, mungkin minimal beban via cargo dan masih istilahnya tuh mungkin sekalian banyak gitu ya. Tapi ya untuk tahap awal kami sarankan kalau mau menjadi reseller ya dicoba dulu aja lah produk saya gitu aja, jangan banyak-banyak dulu, nanti orang ya Pak ya, nanti kan kualitasnya seperti apa gitu, terus prospeknya di daerah teman-teman ini bagaimana seperti itu. Jadi yang mungkin yang bisa saya sampaikan intinya usaha apapun itu bisa kok gitu loh. Belum tentu mungkin teman-teman ini yang mungkin kepengen bisnis kayak saya ini belum tentu juga istilahnya besar dan juga bisa besar juga. Yang penting intinya dilihat dari apa usahanya gitu loh. Intinya tuh saya kepengen menekankan saya itu bisnis itu dari nol. Jadi intinya jangan langsung kayak ada bisnis A langsung kepengen A, B kepengen B ya, intinya FOMO lah, jangan seperti itu. Jadi galilah gitu loh. Dan sekali lagi kalau mungkin kepengen lebih detail tanya-tanya silakan hubungi nomor admin kami di 082110706164 atau di IG Solusi Kimia Gresik. Mungkin itu sih Pak yang bisa saya sampaikan. Oke. Kurang lebihnya saya mohon maaf Pak Riki, Pak Joni, dan Pak. Terima kasih Pak Selamat. Oke, terima kasih. Terima kasih saya sampaikan kepada Mas Selamat dan tim teman-teman peserta webinar yang sudah setia sampai akhir kegiatan acara ini. Inilah tema webinar kita, Postpreneur kita yang ke-102. Bincang bisnis, mantan satpam punya omset 50 juta, kerja dari rumah. Ada beberapa poin, silakan nanti di YouTube-nya Postpreneur dan YouTube-nya IAK, silakan akses untuk mengulang materi-materi sebelumnya. Tema untuk Kamis depan kita mungkin ya tentang konten menggunakan desain Canva untuk digital marketing ya. Bagaimana cara mendesain konten-konten flyer atau membuat image menggunakan Canva. Jadi kita akan datangkan pakarnya untuk bisa hadir di webinar Postpreneur ini. Terima kasih atas kehadiran semuanya, kepada Pak Riki juga yang sudah bersama untuk mengadakan kita acara ini. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Joni. Terima kasih banyak Pak Selamat buat berbagi. Sukses selalu. Amin, amin. Pak Joni juga, Pak Rocky juga. Manis. Luar biasa. Kalau insya Allah kalau ke Gresik, calling nanti ya. Pak, siap. Oke, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir di Postpreneur kita yang ke-102. Kita jumpa lagi di Kamis depan dengan topik yang tidak kalah menarik. Kita akhiri post kita. Selamat siang.